Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Priska Bella, seorang ibu rumah tangga yang hidupnya di kota rantau, tepatnya di kota Cikarang. Oke teman-teman, langsung aja ke videonya ya. Kali ini aku mau share lagi kegiatan aku di pagi hari, tepatnya itu di jam 5:15 setelah sholat subuh. Aku sama pas suami itu mau jalan-jalan pagi sambil beli buah-buahan gitu ya teman-teman. Dan sesuai dari judul di thumbnail video kali ini, aku itu mau membagikan tips dan cara menikmati hidup bahagia dengan sederhana, dengan hidup minimalis. Jadi yang pertama aku terapkan yaitu pola hidup sehat. Ya seperti ini teman-teman, sehabis subuh aku sama pas suami itu sekedar jalan santai aja sambil nungguin pak suami berangkat kerja, kan jam 7 ya teman-teman. Jadi sehabis subuh kita jalan kaki ke warung terdekat sini ya teman-teman, hanya sekedar beli buah-buahan gitu dan gak pakai motor teman-teman, sengaja banget kita itu perginya sehabis subuh biar menjaga kesehatan kita. Kalau kita sehat pasti insya Allah mental kita juga jernih pemikirannya ya teman-teman, jadi kan membuat kita itu lebih happy dan enjoy menikmati hidup. Dan kedua yang aku terapkan itu tetap bersyukur menjalani apapun yang menjadi aktivitas keseharian aku sama pas suami sebagai ibu rumah tangga dan suamiku sebagai pria yang bekerja di salah satu perusahaan di Cikarang ya teman-teman. Jadi kita menikmati banget apa kondisi yang kita jalani. Contohnya itu setiap pagi aku itu beraktivitas seperti masak dan udah menjadi rutinitas buat aku pribadi, karena pas suamiku itu tidak mau beli makanan di luar atau sarapan beli kecuali aku itu lagi sakit ataupun habis pulang dari mudik. Jadi aku prioritaskan untuk masak setiap hari, juga menjaga kesehatan kita dari makanannya dan tadi juga kesehatan kita dari jalan kakinya ya teman-teman sebelum berangkat kerja pas suami. Jadi kedua yang aku terapkan itu tetap bersyukur apapun yang dijalani setiap harinya ya teman-teman, meskipun ada kendala, kerikil-kerikil kehidupan tetap disyukuri. Dan ketiga yang aku terapkan untuk menikmati hidup banget yaitu tidak melihat kenikmatan orang lain. Karena setiap orang itu kan pasti dikasih ujian dan dikasih kenikmatan gitu. Kalau aku itu melihat kenikmatan orang lain, selalu membanding-bandingkan dengan kekurangan aku, mungkin hidup aku itu nggak se-enjoy sekarang ya teman-teman. Pasti galau banget, enak banget ya dia udah menikah, enak banget yang udah punya anak dengan cepat, enak banget ya suaminya itu sukses banget. Dan aku itu nggak pernah membandingkan seperti itu ya teman-teman. Aku itu enjoy aja menikmati proses perlahan-lahan dari proses kehidupan aku sama pas suami. Jadi membuat hati aku itu jauh lebih enjoy banget, nggak pernah melihat dan ikut campur urusan orang. Dan keempat yang aku terapkan dalam kehidupan aku saat aku merasakan kenikmatan yang luar biasa dalam kehidupan aku yaitu hobi. Aku itu hobi banget untuk tanaman gitu ya teman-teman. Dan menurut aku me time tersendiri kalau pagi-pagi kayak gini karena sinar matahari sambil siram-siram dedaunan di tanaman aku, menurut aku kenikmatan tersendiri buat aku pribadi. Dan kelima yang aku terapkan, menjaga komunikasi dengan baik antar suami, saudara, tetangga, dan pastinya orang tua. Jadi setiap harinya itu aku itu menjaga komunikasi dengan baik. Sebelum pas suami berangkat kerja, dipastikan itu kita sama-sama plong, gak ada masalah. Dan sebelum tidur juga aku sama pas suami saling sharing gitu, terutama buat orang tua juga. Aku itu selalu komunikasi satu arah sama orang tua aku. Jadi setiap hari itu aku itu video call, kalau enggak nelpon langsung.
Jadi dipastikan yang membuat aku merasa nikmat dalam hidup ini komunikasi yang satu arah antar aku sama pas suami, keluarga, saudara juga. Dan alhamdulillah aku itu merasakan yang luar biasa nikmatnya dalam menjalani hidup meskipun banyak cobaan dan rintangan gitu. Menurut aku komunikasi yang terpenting membuat aku sama pas suami itu bisa menjalani hubungan kita lebih dari 11 tahun ya teman-teman. Jadi aku itu nikah jaraknya itu baru 2 tahun ini, cuma aku mengenal pak suamiku dari 2014. Kita udah saling komunikasi, komitmen, alhamdulillahnya kita jodoh ya teman-teman. Dan keenam yang aku terapkan itu dengan cara mendata. Jadi aku itu suka banget mendata dengan stok budgetin dan mendata juga untuk keperluan belanja bulanan dan mendata juga untuk menu meal plan aku di Food Fresh setiap minggunya. Itu membuat aku jauh lebih tenang dan bahagia kalau isi kulkasnya itu udah tertata rapi, dan untuk per minggunya itu udah aku tata dengan data yang aku terapkan. Dan ketujuh, aku itu selalu memegang prinsip yang aku jalani, yaitu komitmen. Aku itu berkomitmen sama pas suami itu dari sebelum nikah. Jadi untuk prinsip komitmen yang kita jalani untuk kedepannya itu kita itu selalu menerapkan apa yang menjadi prioritas komitmen kita dari awal. Jadi setiap ada masalah ataupun kendala dalam rumah tangga, kita itu paling bertengkar ataupun ngambeknya gitu itu cuma jarak dari 10 nyampe 1 jam aja. Itu udah lama banget teman-teman. Langsung hari itu juga harus selesai, nggak bisa ditunda. Marah nyampe berapa hari-hari nggak pernah teman-teman. Jadi aku itu memegang prinsip itu yang membuat aku sama pas suami jauh lebih baik dan membuat aku itu jauh lebih menikmati hidup teman-teman. Dan ke-8 yang aku terapkan itu dari prinsip keagamaan dan kepercayaan kita ya teman-teman. Jadi di dalam agama yang aku terapkan sama pas suami itu, kita itu nggak bisa punya masalah ataupun problem bisa berhari-hari gitu. Jadi aku sama pas suami kalau ada salah pendapat ataupun beda pendapat gitu, kita langsung selesaikan di hari itu juga. Jadi membuat aku lebih jangkauannya lebih kecil dari masalah problem yang kita hadapi. Dan ke-9 yang aku terapkan itu, setelah pas suamiku berangkat kerja, aku pastikan itu tidak tidur lagi ya teman-teman. Dan aku itu meneruskan hobi aku untuk baca buku, bikin video YouTube, tag video, edit, dan dubbing. Jadi 10 yang aku terapkan itu tetap menjaga kewarasan mental aku dengan cara menikmati hidup dengan apa yang aku pengen gitu. Kalau aku lagi pengen makan mie ayam, bakso gitu, ya udah aku beli, karena setiap harinya itu aku kan dikasih uang jajan sama pas suami. Tapi kadang aku itu buat beli jajan, kadang aku tabung, dan kadang juga buat beli perintilan rumah tangga ya teman-teman. Itu yang aku terapkan, jadi membuat hati aku itu jauh lebih menikmati banget. Dan yang ke-11 itu, aku sama pas suami itu prioritaskan untuk jalan-jalan gitu, entah 1 tahun sekali, entah 2 minggu sekali, entah 1 bulan sekali, untuk sekedar merefresh otak kita dari kegiatan-kegiatan yang kita jalani. Dan yang ke-12, yang terakhir, aku itu penting banget menjaga dari pola pikir aku, terutama hati aku. Aku itu selalu menstabilkan hati aku dari kewarasan, dan pastinya itu harus tetap menata hati aku biar tidak berprasangka buruk terhadap orang ataupun sekeliling. Jadi sejujurnya aku tuh jarang banget buka status WA temen-temen di WA aku, karena menurut aku itu udah menikmati hidup banget, jadi jarang banget melihat dari sosial media teman-teman di WA aku. Bukan aku nggak peduli ya teman-teman,
aku itu lagi menikmati hidup aku tanpa ada rasanya iri, dengki, dan pastinya hanya melihat aja. Kadang-kadang gak aku buka teman-teman, seringnya gak aku buka sejujurnya, karena aku itu udah slow banget sama hidup aku yang sekarang, bener-bener menikmati banget sampai aku itu gak mau ikut campur urusan orang, dan lihat statusnya aja jarang banget. Jadi membuat aku pribadi lebih nyaman banget untuk menata hati aku. Jadi sampai di sini ya teman-teman untuk sharing aku. Insya Allah aku bakalan berbagi tips dan trik lagi cara yang aku terapkan di kehidupan aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf, dan maaf banget di video ini bukan maksud aku untuk menggurui atau so pinter. Aku itu hanya sharing aja ya teman-teman. Jadi sampai di sini dulu untuk vlog aku hari ini. Insya Allah aku bakalan bikin vlog lagi di 2 hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.